Simone. Pagi ini kita ada janji sama ginekolog. Tadi aku baru aja selesai sarapan. Karena kalau sarapan dari rumah takutnya kesiangan, soalnya nanti jadi susah cari parkir, terus macet. Jadi berangkat tadi di pagi. Maafkan mukaku yang masih muka bantal ya. Mudah-mudahan ginekolognya bisa kasih kita tanggal tepatnya. Silau. Tanggal tepatnya kapan aku bisa operasi ya. Mudah-mudahan nggak harus nunggu lama. Oke, ini lagi jalan menuju rumah sakit. Tadi kita cari bar di luar rumah sakit, rumah sakitnya masih di sana. Sampai nanti aku update lagi ya. Oke, dadah. Halo guys, aku udah di rumah lagi nih sekarang. Oke, aku mau kasih update dulu ya tentang tadi rumah sakit ya. Tadi sebentar, mau cari posisi yang enak dulu. Oke, jadi tadi kita udah ketemu ginekolognya. Terus tadi aku sempet ngelakuin sedikit ekografi ya, karena ginekolog yang ini kan, kalau itu kan aku ketemu ginekolognya kan di rumah sakit yang di utara pulau ya. Sekarang kan karena dipindahin, jadi ini ginekolognya baru pertama kali ketemu aku, jadi dia mau lihat secara langsung gitu ya, kondisiku bagaimana gitu. Terus akhirnya tadi sedikit dilakuin ekografi ya. Terus dia sempat nanya kapan terakhir menstruasi. Terus aku bilang tanggal 24. Terus harusnya sih sekarang udah dapet ya, karena kan hari ini tanggal 24 ya. Cuman pas dia lihat ternyata memang aku sebentar lagi akan dapet menstruasi, karena katanya uterusnya udah membesar ya, pokoknya udah deket lagi menstruasi. Terus dia sempat nanya berapa biasanya siklusnya, berapa hari gitu menstruasinya, untuk supaya dia tahu kapan bisa operasinya ya. Setelah selesai sedikit ekografi itu, dia bilang dia akhirnya nentuin tanggalnya. Akhirnya aku akan operasi tanggal 10 Februari. Jadi itu update untuk rumah sakit itu, nanti tanggal 10 aku update lagi ya. Jadi tunggu aja, aku juga nunggu. Terus aku mau sekalian di video ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang, atau komen-komen, pertanyaan dan komen yang kalian tulis di video home tour part 2 ya. Jadi kita mulai aja ya. Aku males soalnya ngetikin satu-satu. Dari Tarni Puryanto, saya suka cat dindingnya, lantai tempat tidur dengan modelnya yang klasik, lemari baju dan kaca riasnya sama model pintunya simple, rapi, suasananya kayaknya tenang banget ya Tika. Iya, jadi seperti yang aku bilang ya, seperti yang aku ceritain waktu dulu juga di vlog-vlog sebelumnya, waktu aku pertama kali lihat rumah ini tuh aku langsung suka. Jadi kan aku lihat rumah ini kan di iklan itu loh, kontrakan rumah. Karena kan kita pertama kali kesini kan ngontrak ya, bukan beli rumah ya. Jadi pertama kali ngontrak. Jadi waktu aku lihat di iklannya itu ada foto rumah ini, aku tuh langsung buru-buru bilang, aku suka. Aku buru-buru bilang sama Simone gitu ya. Duh, rambutku nih. Buru-buru bilang sama Simone, aku suka rumahnya. Aku bilang ayo kita lihat. Terus waktu kita udah lihat gitu ya, Simone nggak langsung bilang iya atau enggak gitu. Simone cuma bilang oke, nanti aku telepon lagi kalau misalnya kita benar-benar mau ngontrak rumah ini gitu kan. Terus aku tuh yang kayak takut kehilangan rumah ini, karena sejujurnya di sini nggak semua rumah dalam kondisi sebaik ini, apalagi khususnya untuk rumah kontrakan ya. Ini rumah ini tuh bagus banget, full furnish, furniture-nya juga dalam keadaan bagus gitu ya. Karena yang punya rumah itu sebelumnya belum pernah ngontrakin rumah ini, jadi ini tuh rumah keduanya mereka gitu. Jadi mereka tinggalnya itu di utara pulau.
mereka kalau kesini itu cuman kayak setahun 2 kali, setahun 3 kali kalau ada liburan atau weekend gitu ya. Jadi rumah ini tuh makanya masih dalam keadaan kondisi bagus banget karena jarang ditempatin dan gak pernah dikontrakin gitu. Terus yang lebih penting lagi, aku meyakinkan Simonenya tuh gini, rumah yang dulu itu kita ngontrak harganya itu 600 euro. Itu aku ngomong tahun 2013 ya. 2013 rumah yang dulu yang pertama kali kita ngontrak itu harganya 600 euro. Satu kamar, luasnya kurang lebih sama rumah ini ya, sekitar 100 meter persegi ya. Cuma satu kamar mandi, ada kitchen, tapi kitchennya yang American style yang kebuka gitu. Ruang tamunya memang besar sekali dan terasnya jauh lebih besar dari teras kita gitu. Terus rumah yang dulu nggak ada garasi, nggak ada lift gitu ya. Jadi itu semua naik tangga. Kalau kalian lihat video yang aku Natalan di sini, kan aku sempat record sedikit ya gimana keadaan lokasi kompleks di dalam rumah kita yang dulu ya. Jadi itu cuma naik tangga dan rumah kita itu bener-bener di ujung istilahnya gitu ya. Pokoknya naik tangganya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita habis belanja dari supermarket, itu nenteng barangnya sampai ke atas itu lumayan juga gitu ya. Apalagi kita belanjanya itu kan cuma 2 minggu sekali, jadi kan kalau sekali belanja kan lumayan banyak, jadi lumayan juga gitu gotong-gotong belanjaan itu sampai ke atas gitu ya. Terus nggak ada gudang juga. Nah kebetulan di sini karena jauh dari pantai, jadi harganya lebih murah. Waktu kita ngontrak itu 550 euro. Ini 3 kamar, yang waktu itu cuma 1 kamar ya. Ini 3 kamar ya, memang 2 kamar itu kecil, 1 kamarnya itu besar. Di sini ada 2 kamar mandi dan kita termasuk garasi, ada lift, terus ada gudang juga. Kita di depan garasi itu ada gudang gitu ya. Jadi aku bilang waktu kita di rumah yang dulu kan kita kayak bayar sewa parkir gitu kan. Aku bilang dengan dulu kita akhirnya sebulan harus spend 645 karena nyewa garasinya itu 45 euro per bulan. Nah di sini kita 550, udah ada garasi, udah ada gudang, dan lebih murah juga harga kontrakannya. Jadi aku bilang kalau kita pindah ke sini kita bisa save money 1 bulan 100 euro, lumayan kan gitu, bisa ngirit 100 euro. Terus aku bilang ayolah pindah ke sini, aku bilang gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke sini, dan memang waktu itu yang punya rumah itu sempat nawarin mau ada rencana mau beli nggak gitu, tapi kita waktu itu belum ada rencana mau beli rumah gitu. Jadi kita bilang enggak, kita mau ngontrak aja. Tapi setelah 2 tahun kita tinggal di sini, kita pikir-pikir, ayo coba lihat-lihat rumah deh, siapa tahu ada harga yang oke dan kita bisa beli gitu ya. Setelah lihat-lihat di luaran, oh ya ini mau jawab pertanyaan juga dari siapa namanya nih, Risa Cinderella. Dia waktu itu bilang ke aku kalau bikin home tour part 2 jawab pertanyaanku. Aku lupa, maaf ya Risa ya. Jadi dia nanya harga rumah di sana mahal apa murah, kalau dibandingin sama harga di Indonesia itu kayak gimana. Oke, sekali lagi aku mau bilang ke kalian, nggak bisa selalu membandingkan harga-harga di Eropa atau di negara lain dengan Indonesia, karena kalian juga harus lihat perbandingannya sama gaji yang ada di sini dan biaya hidup di sini gitu. Kalau misalnya kalian mau membandingkan nominal harganya gitu ya, pasti harga rumah di sini lebih mahal, itu pasti. Walaupun rumah yang paling murah sekalipun pasti akan lebih mahal daripada di Indonesia, karena di sini gajinya juga lebih besar gitu. Tapi akhirnya jadinya kan sebanding gitu ya, gaji lebih besar tapi biaya hidup lebih mahal, harga-harga lebih mahal gitu ya.
Sedangkan di Indonesia gaji lebih kecil tapi rumah-rumah lebih murah, biaya hidup juga lebih murah. Jadi ya balance lah sama gitu ya. Oke, kalau mau tanya lebih mahal apa lebih murah, aku bisa bandinginnya sama negara yang sama-sama Eropa ya. Kayak misalnya di Italia lah. Kalau dibandingin dengan harga rumah di Italia, harga rumah di sini lebih murah gitu. Pertama, di sini pajaknya memang sedikit lebih murah. Yang kedua, tergantung juga dengan lokasi gitu. Kayak misalnya tadi aku udah kasih contoh harga kontak rumah ya. Rumah yang deket pantai lebih mahal daripada rumah yang aku di sini kan jauh dari pantai dan ke arah gunung gitu ya. Jadi lebih murah rumahnya. Memang kalau deket pantai itu fasilitasnya lebih banyak, kayak misalnya banyak lewat bis, banyak restoran di sekitarnya, kayak supermarket juga deket, semua tinggal jalan kaki bisa. Kalau kalian misalnya nggak mau punya mobil, nggak masalah, semua ada banyak fasilitas gitu ya di sekitar rumah. Jadi dan di sini lebih dingin. Kalau di pantai suhu udara itu lebih panas, jadi biasanya kayak turis-turis itu lebih suka tinggal di pantai karena mereka suka berjemur, mereka nggak pengen pakai jaket, mereka biasanya cuma pakai tangan pendek, celana pendek, sandal jepit ya. Jadi harga rumah itu tergantung lokasi lah gitu. Aku bisa bilang kalau di sekitar selatan Tenerife itu harga satu kamar itu rumah ya kurang lebih generalnya aja, aku nggak bilang daerah mana gitu ya, tapi generalnya aja kurang lebih medianya itu 70.000 euro. Dan itu bisa sampai tinggi banget, tergantung kondisi rumah, tergantung ada barang apa enggak, maksudnya furnish atau non furnish, tergantung daerahnya, lokasinya. Sorry aku nggak bisa kasih tahu harga rumah ini. Yang jelas pasti lebih dari 70.000 euro, tapi lebih murah daripada rumah yang dekat pantai. Oke, gitu aku bisa bilangnya kayak gitu ya. Jadi buat ide aja. Tapi kalau dibandingin sama Indonesia pasti ya mahal banget. Walaupun aku sendiri nggak tahu sekarang harga rumah di Indonesia seperti apa gitu ya, karena aku belum pernah beli rumah di Indonesia gitu, jadi dan nggak pernah nanya-nanya juga, jadi nggak tahu juga gitu. Oke, next ya, dari Juju in Belgium. Akhirnya part 2 keluar, rapi banget kamar-kamarnya, kayak hotel. Boleh lah kalau ke Tenerife nginep di sana, hahaha, just kidding. Sebenarnya sih gini ya, aku rumah ini gak selalu rapi kok gitu. Nanti aku akan tunjukin fotonya ya, rumahku dalam keadaan berantakan dan setelah aku rapiin seperti apa. Dan pastinya kalau misalnya ini kan video home tour, nggak mungkin dong aku kayak bikin video dalam rumah yang keadaan disaster gitu ya. Pastinya aku rapiin dulu supaya kalian punya ide, oh oke, dalam kondisi rapi seperti ini dan bagus gitu ya. Kalau misalnya rumah sebagus apapun kalau berantakan dilihatnya juga pasti kan kurang enak dilihat ya gitu. Jadi aku memang sengaja aku bikin videonya habis bersih-bersih rumah gitu. Oke, tapi bukan berarti rumahku nggak pernah berantakan, oke? Pernah berantakan. Terus kalau misalnya dibilang kayak di hotel, karena mungkin aku dulu pernah job training ya di housekeeping 6 bulan di Hotel Ina Garuda Yogyakarta. Jadi aku lumayan lah belajar gimana caranya making bed ya, making bed. Jadi making bed bahasa Indonesianya apa sih? Memasang spray dengan baik kayak di hotel gitu. Ya, maksudnya gitu. Jadi mungkin karena itu, jadi mungkin kelihatan kayak di hotel. Mungkin karena aku masih ke bawah-bawah, aku masih bukan ke bawah-bawah, masih ambil ilmu yang aku dapat waktu aku job training di housekeeping ya, gitu. Mungkin karena itu. Terus, oke, dari Adisia Journal,
Rapi banget, Tik. Itu lemari di master bedroom baju Simone semua. Nggak muat buat berdua. Gue suka lemari lacilu seperti orang Spanish ya. Sepertinya orang Spanish suka ya warna-warna kayu gitu. Perabotan punya owner yang tempat tinggal gue sekarang juga gitu. Mereka juga suka banget warna lampu kuning. Gue ganti lampunya ke putih. Oke. Pertama tentang lemari ya. Jadi itu kan lemarinya itu kan kayak ada 3 pintu. Sebenarnya pintu pertama itu sepatu-sepatuku sih, ada sepatu Simone juga, jadi sepatu kita berdua. Ada sih lemari sepatu yang di sini, tapi ini kan kecil, nggak muat gitu buat semua sepatu sendal yang kita punya ya. Jadi lemari pertama itu sepatu-sepatu, lemari berikutnya itu baru baju-bajunya Simone, dan hanya baju-bajunya Simone. Kenapa? Karena Simone itu bajunya kan lebih besar, celananya juga lebih besar, butuh lebih banyak space. Terus karena dia itu mamanya itu terbiasa bajunya itu t-shirt, baju-baju, kemeja semua digantung ya. Jadi aku dulu di rumah yang dulu, karena rumahnya kecil dan gak punya space, dulu aku baju t-shirtnya Simone juga aku lipet-lipetin ya waktu abis disetrika. Tapi dia ujung-ujungnya ngambil bajunya itu yang di paling atas. Jadi walaupun dia punya banyak kaos, dia kayaknya pakai kaosnya itu terus, karena dia tuh nggak mau ambil kaos yang di bawah gitu loh. Jadi dia ambilnya selalu kaos yang di atas yang baru aja aku setrika gitu. Jadi aku suka sebel kan, kok pakai bajunya itu lagi, terus dia tuh suka bete gitu. Akhirnya dia tuh setiap kali mau pakai kaos tuh dia selalu nanya, karena dia kan pelupa ya, dia lupa gitu udah pernah dipakai apa belum gitu. Maksudnya dia lupa beberapa hari yang lalu itu pakai baju yang mana gitu kan. Jadi dia selalu nanya, pakai ini oke nggak gitu kan, nggak apa-apa, apa udah pernah aku pakai gitu. Terus akhirnya sekarang karena kita punya lebih banyak space, kaos-kaosnya dia itu aku gantung-gantungin semuanya. Jadi dia lebih gampang gitu nyarinya, ngambilnya. Jadi sekarang udah nggak ada masalah lagi kayak dulu gitu. Jadi makanya aku kasih space yang besar untuk baju-bajunya dia, karena semuanya aku gantungin. Cuman celana pendek aja sama pijama yang aku lipat dan taruh di bawah ya, bagian bawah kan ada space gitu ya. Terus iya, kayaknya orang Spanish suka sama yang kayak lemari-lemari kayu, perabotan dari kayu-kayu, kayaknya iya deh. Terus di sini rumah ini dulu juga lampunya juga dulu warna kuning ya. Cuman setelah semenjak aku bikin vlog, aku ganti warna putih lampunya, karena lampu warna kuning itu walaupun wattnya besar tapi kelihatannya tetap kayak suram gitu ya, kayak apa sih, dim ya, apa sih, tetap kelihatannya remang-remang ya. Jadi aku ganti warna putih karena lebih terang gitu. Terus Ari Imut, seminggu berapa kali Tik bersihin rumah? Aku bayangin bersihinnya capek bener. Rumah kamu lumayan besar. Rumah ini mungkin kelihatannya besar ya di video, tapi aku nggak bilang rumah ini kecil ya. Tapi rumah ini sedang-sedang aja kok. Luasnya itu 100 meter persegi plus teras ya. Jadi kalau totalnya ini 100 meter persegi. Mungkin kelihatan besar karena ada 3 kamar ya. Tapi 2 kamar itu kan juga kecil-kecil gitu. Sedang lah gitu ya. Terus kalau masalah bersihin rumah seminggu berapa kali, aku nggak bisa bilang seminggu berapa kali. Soalnya aku cicil ya. Nanti di akhir video aku akan kasih tips bagaimana menjaga rumah akan tetap kelihatan rapi dan bersih ya. Jadi aku bersihin rumah itu aku cicil, aku nggak kayak ada satu hari atau misalnya satu hari yang aku bersihin semuanya, enggak. Jadi aku cicil hari per hari gitu ya. Dari Monwin, kamu ini lucu say, rumahmu enak banget, rapi, sama kamu kreatif banget, I like it. Bednya jangan dipindahin ya, nanti tunggu kalau aku kesana bobok tempatmu.
Iya Kak, kalau mau kesini kabar-kabarin aja, nanti aku bednya akan selalu di sana menunggu siapapun yang mau datang nengokin. Oke, makasih loh selalu komen ya. Terus berikutnya dari Lulu Ulfa, suka dengan tempat naruh tisunya. Itu tempat tisu yang aku taruh di kamar mandi ya. Itu aku beli di IKEA. Jadi kalau kamu udah lihat video yang IKEA haul yang Natal, aku beli waktu itu. Dan kalau kamu tinggal di Jakarta, kamu bisa juga beli di IKEA ya. Terus Esa Sejin, rapi banget, bersih kayak hotel. Kok isi lemari dan laci-lacinya nggak ditunjukin sih? Oke Esa, makasih loh udah selalu datang, udah selalu komen, udah selalu nonton ya video-video di channelku. Untuk isi lemari, sorry aku nggak bisa kasih lihat itu untuk alasan keamanan ya, karena kan videoku ini kan bisa ditonton semua orang, dan aku kan nggak bisa ngontrol siapa yang bisa nontonin videoku yang ada di channelku ya. Jadi aku nggak mau kayak misalnya mungkin bisa aja ada orang jahat yang mau ngerampok rumah misalnya ya, jangan sampai amit-amit gitu ya. Jadi aku nggak bisa kasih lihat detail lemari-lemari atau laci-laci di rumahku. Cuma seperti yang udah aku janjiin, aku akan bikin video untuk lemari-lemari dan laci yang ada di dapur. Jadi kalau kalian tertarik untuk tahu apa yang ada di dapurku, ditunggu videonya ya. Berikutnya dari Teteh Andini Overfield. Wah, Teteh Andini makasih loh udah nonton dan komen ya. Wow, rumahnya besar sekali ya, cuma buat kalian berdua dan cantik sekali juga rapi. Very beautiful home, say. Makasih Teh. Iya, rumahnya sih sebenarnya nggak terlalu besar ya, sedang lah, kecil juga enggak, besar juga enggak. Tapi kalau Teteh mau datang ke sini ke Tenerife sama Mas Dan, Timi, Max, Andre, silakan loh nanti mampir ke rumahku juga ya. Alasan kenapa kita pilih rumah yang lebih besar dari yang dulu, karena kita kayak hampir 3 tahun yang lalu waktu pindah ke sini tuh kita pikirnya kan kalau punya anak nggak perlu pindah-pindah rumah lagi gitu. Jadi memang sengaja pilih rumah yang punya kamar lebih dari 1 gitu ya. Dan misalnya pun akan ada tamu misalnya atau ada keluarga yang datang nengok, ada tempat lah buat mereka untuk tidur ya. Jadi mereka nggak perlu sewa hotel gitu kalau misalnya mau berlibur ke sini gitu, mau nengokin gitu. Terus oke, segitu aja komen-komen yang sampai detik ini ada di home tour part 2 ya. Sekarang aku mau kasih tips gimana menjaga rumah biar selalu kelihatan rapi dan bersih ya. Mungkin tips ini bisa membantu kalian gitu. Jadi yang pertama, tipsnya itu kembalikan barang pada tempatnya. Jadi kalau kalian itu habis misalnya make gunting, langsung kembalikan ke tempatnya. Misalnya kalian habis makan gitu ya, misalnya mau makan sesuatu di sofa atau di meja makan, langsung piring kosongnya itu langsung ditaruh di dapur ya. Jadi supaya barang-barang itu tidak berserakan. Jadi pada saat kalian itu membersihkan rumah nggak terlalu berat gitu ya, nggak terlalu berat karena harus rapi-rapiin dulu. Tapi kalau misalnya habis dipakai langsung ditaruh di tempatnya, itu akan meringankan pekerjaan kalian gitu ya. Bikin komitmen juga dengan anak-anak, dengan suami, supaya mereka juga bantu kamu. Jadi kalau mereka habis pakai sesuatu, habis mainan, langsung masukin ke tempat mainan. Habis ngerjain PR, langsung masukin ke tas gitu ya. Terus yang kedua, sebelum memulai beres-beres atau membersihkan rumah, dengarkan musik untuk merubah mood dan menambah semangat. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau bersihin rumah, kalau ditemenin sama musik, entah pakai MP3, pakai earphone, atau misalnya musik aja dengan speaker gitu ya,
kan kalau ada musik jadi kan moodnya juga lebih ceria, bisa bersihin rumah sambil nyanyi, jadi lebih semangat gitu bersih-bersih rumahnya gitu kan. Terus yang ketiga, rapihkan atau bereskan mulai dari hal yang terbesar. Jadi maksudnya gini, biasanya kalau aku sih, kalau pagi-pagi itu biasanya berantakan lah, selimut, spray juga berantakan gitu kan. Jadi bersihin tuh dari yang terbesar gitu. Perbedaannya itu akan lebih cepat terlihat gitu ya. Aku akan kasih fotonya before after ya, ruang tamu dan kamarku gitu pagi hari. Jadi kalau misalnya aku mulai nih, aku udah ngelipetin selimut, udah ngerapin bantal-bantal, dan di kamar itu spraynya udah aku beresin, semuanya beres, itu lebih kelihatan lebih bersih. Jadi kan kalau kita ngelihat hasilnya lebih rapi, jadi lebih semangat lagi gitu bersihinnya. Ngerti kan maksudnya ya? Gitu. Jadi rapihin tuh dari hal yang terbesar yang mudah dilihat, yang gampang gitu ya. Baru nanti mulai bersihin debu, nyapu, ngepel gitu. Terus yang keempat itu mencicil pekerjaan. Jadi maksudnya gini, supaya nggak berat kerjaannya itu dicicil. Aku sendiri pun juga gitu. Jadi misalnya, oke, hari ini misalnya bersihin kamar mandi, terus mungkin besok bersihin debu sama nyapu ngepel, terus besoknya lagi ganti spray, besoknya lagi nyuci, besoknya lagi nyetrika gitu. Jadi dicicil supaya nggak terasa berat gitu. Kalau misalnya hari ini bersihin kamar mandi, bersihin debu, rapi-rapi, ngepel, nyuci, nyetrika, akan capek kan, pasti akan capek sekali gitu. Jadi supaya nggak ngoyo, dicicil. Jadi yang paling penting itu harus dalam keadaan rapi. Kalau untuk bersih-bersihnya bisa dicicil gitu ya. Yang kelima, kalau ada yang kotor langsung dibersihkan. Jadi maksudnya misalnya habis makan ada remah-remah, itu remah-remahnya langsung dibersihin. Atau misalnya bikin kopi terus netes tumpah sedikit, langsung dibersihin supaya nggak jadi kerak gitu. Kalau kering dan jadi mengerak itu kan akan lebih susah dibersihinnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang kotor sedikit atau ada remah-remah, langsung dibersihin pada saat nanti kalian harus benar-benar bersihin. Pada saat jadwalnya kalian membersihkan rumah itu lebih ringan, lebih cepat jadi bersihin rumahnya. Yang keenam, memotivasi melalui sosial media. Aku sering tuh kayak gitu, memotivasi diriku dengan melihat sosial media ya. Kayak misalnya lihat foto-foto rumah-rumah yang ada di Instagram, kan banyak tuh yang foto-foto living roomnya mereka, kitchennya mereka, tempat tidurnya mereka. Jadi aku pengen juga punya rumah kayak gitu ya. Jadi gimana caranya? Oke, aku harus bersihin, aku harus atur-atur. Terus ada ide juga, oke, nanti kalau misalnya mau beli sesuatu buat rumah gitu ya, aku mau beli yang kayak gini. Jadi punya semangat gitu. Jadi lihat foto-foto yang ada di Instagram, Facebook, apapun, atau juga dengan melihat video-video orang-orang yang kan banyak tuh youtuber yang bikin video tentang bagaimana bersihin rumah, bagaimana menata lemari pakaian. Pokoknya banyak banget, kalian tinggal cari di YouTube, kalian bisa nemuin sebanyak yang kalian mau. Itu buat memotivasi gitu ya. Yang ketujuh itu membuat schedule. Jadi maksudnya itu buat schedule, misalnya oke, bulan ini aku bersihin kulkas, bulan depan aku bersihin atau ngerapiin isi lemari pakaian atau lemari buku atau apapun. Kayak bikin jadwal ya. Jadi nggak dalam satu hari kalian yuk bersihin semuanya, harus bersih satu hari itu juga. Aduh, itu akan gila, oke? Yang kedelapan itu sering-sering mengundang teman atau keluarga untuk datang ke rumah, misalnya untuk ngopi kek, untuk makan malam bareng-bareng atau makan siang bareng-bareng, atau pokoknya sering-sering ngundang. Kenapa? Jadi kalau misalnya kalian ngundang, oke, besok malam atau minggu depan makan di rumahku ya gitu, kan nggak mungkin dong kalian ngundang orang terus rumah dalam keadaan berantakan, disaster atau kotor, ya kan?
Jadi pasti kalian minimal 2 hari sebelumnya udah bersih-bersih rumah. Jadi kan kalau sering-sering, jadi rumah kalian akan dalam keadaan rapi dan bersih. Itu aja tips dari aku. Mungkin udah banyak diantara kalian yang udah melakukannya ya. Cuman itu yang suka aku cuma itu yang biasanya aku lakukan ya, supaya rumah akan tetap dalam keadaan oke, gitu ya. Semoga membantu. Jadi sekian aja video kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Kalau ada komen, saran, kritik, jangan lupa selalu tulis di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik thumbs up. Ditunggu video berikutnya. Jangan bosan-bosan. Semoga kalian punya hari yang menyenangkan, guys. Dadah.